Film ini diawali dari seorang perempuan bernama Megan yang saat ini berada di rumah kedua orang tuanya untuk menemani ayahnya yang tengah terbaring sakit. Saat Megan membersihkan kamar ayahnya, matanya tak sengaja melihat ke arah bawah ranjang. Megan pun menemukan sebuah kantong kecil. Namun saat Megan membukanya, kaget. Kantong itu berisi beberapa gigi manusia. Dengan perasaan jijik, Megan pun langsung membuangnya ke tempat sampah. Tak lama, ayahnya yang saat itu tengah tidur tiba-tiba terbangun memanggil nama Barbara, ibu dari Megan. Megan pun langsung memanggil ibunya untuk segera mengecek keadaan si ayah. Sang ibu langsung memberikan satu suntikan obat kepada si ayah untuk membuatnya kembali tenang. Dan saat ibunya melihat gigi yang tadi sempat dibuang Megan ke tempat sampah, ibunya langsung memungutnya kembali dan mengatakan gigi-gigi itu adalah sebuah jimat untuk kesembuhan ayahnya. Seorang dokter wanita datang untuk memeriksa perkembangan si ayah. Dia menyarankan untuk memberikan dosis obat yang lebih tinggi karena kondisi ayah Megan sudah cukup parah. Tapi ibunya ngeyel dengan tindakan dokter tersebut karena dia merasa suaminya tak perlu dosis yang sebanyak itu. Di saat dokter itu hendak pergi, dia berpesan kepada Megan supaya memberikan obat dengan dosis yang tinggi untuk meredakan rasa sakit sang ayah agar lebih tenang dan tak selalu mencari ibunya. Menurut sangkaan dokter, si ibu memang sengaja memberikan dosis obat yang kecil karena dia merasa ingin selalu dibutuhkan oleh sang ayah. She's withholding it because it makes her feel needed, not because he wants her. Megan terlibat perselisihan dengan ibunya karena Megan ingin meminjam sejumlah uang di saat yang tidak tepat seperti ini. Lalu Megan pun menyadari rambut ibunya yang semakin menipis. Megan menyadari bahwa ibunya mengalami stres karena setiap hari harus merawat sang ayah tanpa istirahat sedikit pun. Hal ini membuat Megan kasihan kepada ibunya dan menyarankan ibunya untuk pergi malam ini supaya ibunya bisa healing sejenak dari rutinitasnya dan mempercayakan sang ayah kepada dirinya. Sang ibu pun langsung menuruti saran Megan. Namun bukannya healing, si ibu malah melinting helaian rambut yang telah dia cabuti selama ini. Di kamar, Megan yang menemani sang ayah mendengar sesuatu yang mencurigakan di langit-langit kamar. Namun, saat dia mendekati dinding untuk memastikan keadaan, Megan langsung dikejutkan dengan sang ayah yang lagi-lagi harus terbangun karena rasa sakit yang dideritanya. Megan yang panik lalu cepat-cepat menenangkan sang ayah yang terus-terusan mencari ibunya. Karena Megan semakin panik, dia pun mengecek kertas jadwal pemberian obat. Kemudian Megan pun langsung memberikan satu dosis penuh obat walaupun lebih cepat dari jadwal yang tertulis. Anything to be afraid of. It's natural. Wait. They don't? No. You are stuck with me forever. Megan yang sempat ketiduran terbangun dari mimpinya. Kali ini dia dikejutkan dengan sang ayah yang sudah berdiri dari tempat tidurnya. Ayahnya berkata ada sesuatu yang selalu mengawasi mereka di rumah ini. Megan yang tak mengerti tak ingin menggubris perkataan dari sang ayah. Dia hanya menggandeng ayahnya supaya kembali lagi beristirahat di tempat tidur. Di saat Megan keluar dari kamar mandi, dia dikejutkan dengan kehadiran ibunya yang ternyata sudah pulang dari healingnya. Megan mengatakan kalau dia sudah memberikan obat kepada ayahnya tadi sebelum ibunya datang. Namun rupanya sang ibu juga baru saja memberikan obat selagi Megan masih di dalam kamar mandi karena mengikuti jadwal. Kesimpulannya, malam ini sang ayah telah menelan 2 dosis obat dalam waktu yang berdekatan, yang bisa jadi kemungkinan buruk akan terjadi pada sang ayah. Megan dan ibunya yang merasa khawatir dengan
dengan keadaan sang ayah karena hal ini. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk tidur bertiga bersama untuk menemani sang ayah supaya bisa gercep jika terjadi sesuatu yang serius. Tapi walaupun begitu, Meghan dan ibunya tetap berharap tidak terjadi apapun dengan keadaan sang ayah malam ini. Namun, hal yang paling mereka takuti pun mau tak mau harus terjadi. Tepat di keesokan paginya, Meghan dikejutkan dengan keadaan sang ayah yang sudah kehilangan nyawa tepat di sampingnya. Ibunya yang juga ikut terbangun merasa tak menyangka dengan kepergian suaminya yang begitu cepat. Meghan lalu mendapati ibunya sedang menelpon seseorang. Namun anehnya, saat Meghan mencoba menanyakan siapa yang diteleponnya, si ibu terus menghindar dari Meghan, yang otomatis membuat Meghan menjadi penasaran siapakah sebenarnya yang ditelepon oleh ibunya itu. Meghan yang masih penasaran akhirnya memaksa ibunya untuk memberitahukan siapa yang tadi diteleponnya, karena Meghan merasa kali ini ibunya bergelagat sangat aneh. Dengan sedikit ragu, dia pun mengatakan telah menghubungi seorang dukun untuk membantunya mengembalikan sang ayah dari kematian. Mendengar hal yang tak masuk akal seperti ini, Meghan pun otomatis langsung menentang apa yang telah direncanakan oleh ibunya, membuat mereka berdua kembali terlibat pertengkaran. Meghan lalu pergi keluar sejenak untuk menenangkan dirinya sambil menghisap sebatang rokok. Di situ Meghan bertemu dengan sosok ayahnya yang tiba-tiba berada tepat di sebelahnya. Meghan yang sangat emosional dengan kelakuan ibunya langsung menceritakan kejadian barusan kepada sang ayah. Dengan bijak, ayahnya hanya menerangkan sebaiknya Meghan menuruti dulu apa saja yang direncanakan oleh ibunya saat ini. Bukan karena setuju, tapi justru untuk membuktikan apakah semua rencana ibunya itu akan terbukti menjadi kenyataan ataupun tidak. Atas nasihat ayahnya ini, dengan perasaan yang sedikit lega, Meghan pun akhirnya menuruti rencana konyol ibunya dan dengan terpaksa membantu ibunya untuk menata sebuah ruangan sebagai syarat ritual sebelum sang dukun benar-benar tiba di rumah ini. Setelah mengosongkan barang-barang di ruangan tersebut dan juga men-setting menjadi ruangan paling gelap di rumah itu, Meghan pun dikejutkan dengan sekelebat penampakan di sebuah kaca. Di halaman belakang, ibu Meghan membakar semua barang peninggalan sang ayah tanpa terkecuali. Hal ini juga termasuk salah satu syarat untuk keperluan ritual. Di antara tumpukan barang-barang itu, Meghan lalu menemukan foto masa kecilnya bersama sang ayah. Meghan berniat untuk menyimpannya sebagai kenangan terakhir dirinya dengan sang ayah. Namun sang ibu melarangnya. Ibunya yakin hal ini bisa menjadi penghambat keberhasilan ritual nantinya. Dengan terpaksa, Meghan mengikhlaskan foto itu ikut terbakar bersama barang lainnya. Sang ibu lalu memandikan Meghan, juga memberikannya pakaian khusus. Sambil menunggu kedatangan sang dukun, Meghan berusaha merayu ibunya lagi untuk segera membatalkan semua rencana ini sebelum semuanya terlambat. Namun, karena tekadnya yang sudah bulat, ibunya tetap bersikeras untuk tetap melaksanakan dan tak mau mendengarkan semua saran dari Meghan, yang membuat mereka berdua kembali saling menyalahkan. Di tengah keributan itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Akhirnya, dukun yang ditunggu-tunggu ibunya pun datang. Tiba-tiba, dukun ini melangkah mendekati Meghan, yang otomatis membuat Meghan panik sambil memanggil-manggil ibunya. Mom. Mom.
Lalu si dukun beralih memeriksa ibunya. Dia mengecek rambut dan juga giginya, lalu berjalan ke kamar untuk mengecek kondisi si ayah dan mengambil kantong berisi gigi yang berada di bawah ranjang. Megan dan ibunya mulai melepaskan pakaian dan sedikit membersihkan ayahnya, mempersiapkan beliau sebagai bahan ritual. Tak lupa, ibunya juga mengalungkan jalinan rambut yang memang telah dipersiapkan oleh ibunya sejak lama. What is that? It's. Oh my God. Setelah semua syarat terpenuhi, dukun ini memberikan kode supaya membawa ayahnya ke ruangan gelap yang telah dipersiapkan dan meletakkannya di dalam sebuah lingkaran yang terbuat dari lilin-lilin yang telah disusun. Dengan semua keanehan ini, Megan semakin terkejut karena rupanya ibunya juga telah menyerahkan satu tas penuh berisi semua uangnya kepada sang dukun. Megan yang tak terima melihat tindakan seperti ini kembali menyarankan ibunya untuk setidaknya menyisakan sedikit uang tersebut untuk keperluan pribadi sang ibu. Ibunya yang sudah buta hati tak sedikit pun mendengarkan perkataan Megan. Dia hanya menyuruh Megan pergi dan dia akan melanjutkan ritualnya sendiri bersama dengan si dukun. Megan yang sudah benar-benar tertekan atas semua ini mengiyakan untuk segera pergi meninggalkan ibunya. Namun sang ayah kembali muncul. Di momen ini dia kembali meyakinkan Megan dengan mengatakan supaya Megan tak perlu sekeras itu kepada ibunya, juga menyuruhnya untuk tetap menemani ibunya. Ayahnya juga meyakinkan kalau saat ini hanya Megan lah satu-satunya yang dimiliki oleh sang ibu. Dengan berat hati, Megan pun akhirnya masuk ke ruangan ritual. Megan dipersilahkan duduk berhadapan dengan sang ibu, sembari sang dukun menaburkan abu mengelilingi mereka untuk menciptakan perlindungan selama ritual ini berlangsung. Ritual pun dimulai. Sang dukun mulai mengeluarkan sebuah benda dari tasnya. Dia menyuruh ibunya menangis dan mengambil air matanya. Namun hal yang berbeda dengan Megan yang tak bisa menangis secara tiba-tiba. Si dukun pun lalu menutup matanya dan Megan langsung dibuat melihat kehidupan masa kecilnya bersama sang ayah. Robert, there you are. What are you doing? You're wearing? I thought you liked this dress. Seketika, Megan tersadar sambil menangis dan sang dukun berhasil mengambil air matanya. Dilanjutkan dengan syarat kedua. Si dukun mengeluarkan sesuatu yang mana mereka berdua dipaksa untuk menelannya. Namun, syarat yang mereka jalani semakin ekstrim, di mana di syarat ketiga ini mereka harus merelakan salah satu dari jari mereka untuk didiskon. Megan yang tak kuat melakukan hal ini hingga membuatnya pingsan dan tak sadarkan diri. Tak lama, dia pun kembali terbangun sambil melihat sang dukun menuliskan sesuatu di tubuh ayahnya. Megan dan ibunya diminta untuk berpegangan tangan, diikuti dengan pembacaan mantra. Tanda ritual telah dimulai. Seiring pembacaan mantra, suasana yang tadinya hening berubah menjadi mencekam dan puncaknya ruangan ini menjadi gelap. Semua lilin ikut padam. Dengan wajah yang mengerikan, si dukun ikut diseret oleh sesuatu yang misterius masuk ke tengah kegelapan. Suasana menjadi semakin panik yang menandakan ritual ini telah gagal dan tak berjalan sebagaimana mestinya. Megan mengeluarkan sesuatu dari kantongnya yang rupanya dia masihlah menyimpan foto masa kecilnya bersama dengan sang ayah. Ibunya langsung menyuruhnya untuk segera membakar habis foto tersebut. Seketika suasana pun kembali kondusif dan semua lilin kembali menyala. Tiba-tiba di kejauhan mereka melihat sesosok yang mengerikan sedang berada di tengah kegelapan. Rupanya itu adalah sang ayah yang telah bangkit, namun dengan wujud dan rupa yang sangat mengerikan.
Yakin kalau makhluk itu adalah Robert yang telah bangkit, membuat ibunya tak merasa takut dengan makhluk itu. Dia tetap menawarkan makhluk itu untuk kembali masuk ke dalam segel lingkaran. Here you go. Oh, Mom! Come here. Oh, no, no. Dad. No, don't. Come on. Look! Robert! Sekarang tinggallah Megan sendirian berada di dalam suasana yang mengerikan ini. Tak mengerti apa yang telah terjadi. Megan hanya bisa berdoa dan memohon agar bisa kembali keluar dari tempat ini. Please! Help me! How do I... Setelahnya, Megan pun teringat dengan apa saja syarat yang diucapkan oleh si dukun, yang mengatakan jika melakukan diskon sekali lagi akan membawanya kembali untuk pulang. Tanpa pikir panjang, Megan pun langsung mengunyah sesuatu yang pernah diberikan oleh sang dukun dan mendiskon lagi jarinya secara mandiri. Tapi sayangnya tak terjadi apapun di ruangan ini, yang membuat Megan semakin mendiskon lebih banyak lagi jari-jarinya, sehingga membuat Megan terlihat semakin berantakan dan dipenuhi dengan cairan merah. Di tengah keputusasaannya, Megan melihat sebuah celah kecil di lantai. Tepat di bawahnya, Megan langsung membukanya dan masuk ke dalam sana, yang seketika membuat Megan berada di dalam rumah orang tuanya, namun di timeline yang berbeda. Very long time. I don't want Dad! Dad, it's me! Please, please, Dad! You're stuck with me forever. Megan kembali terbangun di tempat gelap. Kali ini, ibunya dengan wujud yang berbeda kembali menemuinya. Di momen ini, Megan menyalahkan ibunya karena telah egois melakukan ritual semacam ini dan akhirnya malah meninggalkannya sendirian terjebak ke dalam situasi yang aneh seperti ini. Goodbye, Mom. All of you. Dengan berakhirnya adegan tadi, maka film ini pun dinyatakan selesai. Dan terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Tuliskan pendapat kalian di dalam kolom komentar. Dan jangan ragu berikan like-nya jika kalian suka dengan konten ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.